Salam warga Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa. Kali ini kita akan mengangkat sebuah materi bagaimana sebuah adat atau kearifan lokal ikut bersama-sama membangun desa. Terlalu begitu simple, terlalu begitu indah gitu ya. Namanya adat itu adalah sebuah ciri khas, sebuah kekayaan aset desa yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah proses keberadaan desa itu sendiri. Dan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Mas Irfan. Beliau adalah pendamping untuk tenaga pendamping profesional Kecamatan Jatilawang yang nanti akan mengupas, memberikan sebuah cerita yang begitu menarik akan dibedah tuntas. Sebelumnya, untuk ke arah siapa itu Mas Irfan, mari kita sambut beliau. Saya perkenalkan Mas Irfan, mangga untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar ini, Mas Iman? Baik-baik. Kita ketemu di Kepoin Desa. Ayo kita berikan hal yang terbaik bagaimana kita turut serta mengedukasi perkembangan desa. Mangga. Dimulai dari mana ini? Oke, sebelum kita mengawali, bisa kita putarkan sebuah kegiatan yang ada di Telatah, Kecamatan Jatilawang, yang nanti akan kita kupas. Seperti apa itu adat desa di Telatah, Kecamatan Jatilawang, dalam berproses bersama-sama membangun desa. Kami persilahkan. Terima kasih atas tayangan videonya, Mas Irfan. Ini saya kalau ngikutin lagunya atau iramanya itu
merinding ini Mas Irfan. Begitu agungnya Sakral. sebuah kearifan lokal lah bisa seperti itu. Dan saya seyakinnya bahwa itulah yang sampai sekarang hidup dan bersama-sama masyarakat ikut membangun desa. Nah, yang paling menarik begini Mas Irfan, adakah gitu ya, seberapa jauh gitu ya, pemerintah desa khususnya, tadi ditampilkan ada apa namanya itu, bonokeling gitu ya, Ya, mungkin sebelum sampai ke peran pemerintah dan peran daripada adat istiadat bonokeling itu mempengaruhi proses pembangunan desa, kami persilakan sebetulnya kegiatan yang tadi itu apa sih gitu ya, Mangga Mas? oke, terima kasih Mas Iman. Jadi itu tadi sebagai ikon ataupun perwakilan salah satu masyarakat adat yang ada di Jatilawang. Kebetulan tadi yang ditampilkan itu dari komunitas adat Bonokeling yang berlokasi di Desa Pekuncen. Kalau kita mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2016 tentang lembaga pemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, itu bertugas untuk membantu pemerintah desa dan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Itu Mas Iman. Nah, kalau kita perhatikan kearifan lokal yang ada di Jatilawang itu di tiap-tiap desa itu mempunyai kearifan lokal yang diikat oleh sebuah peradaban ya. Peradaban peninggalan leluhur yang kalau yang tadi di tayangan tadi itu sudah lintas kabupaten itu Mas Iman. Oh, gitu. Ya, Oke. Terus? itu tadi gini. Jadi yang Bonokeling itu kalau kita tarik ke atas itu sejarah yang Bonokeling itu kan di situ ada yang di Daun Lumbung itu di Cilacap itu ya, di pesisir pantai selatan itu ada Daun Lumbung itu ya. Kalau masyarakat adat sana mengatakan itu yang Purbawasesa. Kemudian ada lagi yang di Adiraja, di Adipala itu dekat Serandil itu ya, di sebelah barat Gunung Selok. Kemudian ada lagi di Kalikudi, ada lagi yang di sini Sugian, ada lagi yang di Pekuncen Kroya juga itu ada. Nah, itu semuanya itu kalau orang-orang adat mengatakan itu anak putu, putra wayah ya, anak cucu keturunan itu seperti itu. Nah, itu sudah berapa abad lamanya. Jadi itu tadi kan di tampilan narasi di depan itu kan ada yang pakai apa itu ya, gendong apa mikul itu apa bekal ya. Bekal. Ya itu jalan kaki dari ada yang dari Adiraja, ada yang dari Daun Lumbung Cilacap sana. Itu berjalan kaki membawa bekal itu dalam rangka apa? Pisowanan namanya. Pisowanan. Itu adat unggahan itu kalau orang masyarakat adat itu kalau ketika akan berpuasa itu kan ada yang namanya unggahan. Unggahan itu kalau dimaknai secara santri itu jadi pada bulan-bulan Ramadan itu para arwah itu kan dinaikkan, diangkat, menerima dispensasi dari Sang Pencipta. Kalau dia itu lagi dalam hukuman ya hukumannya itu ditunda dalam rangka untuk menghormati bulan suci Ramadan. Itu yang sampai sekarang itu masih lestari sampai sekarang. Nah, secara umum kalau kita lihat dari perlon, ya, itu namanya perlon Mas Iman. Perlon itu artinya apa itu perlon? Kegiatan tadi itu namanya perlon. Perlon itu asal kata dari kata perlu. Perlu. Kemudian dijawakan menjadi perlon, itu artinya seseorang ataupun
sesuatu kegiatan yang mempunyai aktivitas apa keperluan-keperluan tertentu itu menjadi perlon. Itu perlon. Asal kata dari perlu. Perlon itu apa? Perlonnya itu kalau secara umum di masyarakat adat yang ada di Cilacap, Banyumas dan sekitarnya ya, secara umum itu perlon ada 4. Secara umum yang pertama itu perlon unggahan. Yang itu atau kalau orang Wetan mengatakan itu sadranan, ruahan itu ya. Sadranan ruahan. Nah, itu diselenggarakan pada saat menjelang Ramadan. Itu perlon. Itu saudara-saudara itu banyak datang pada berziarah, nyekar di sana, bersih-bersih resik kubur di sana karena makam luhurnya itu di Bonokeling. Makam yang Bonokeling itu ada di Bekuncen. Seperti itu. Nah, kemudian ada perlon yang berikutnya itu perlon kudunan. Kudunan itu diselenggarakan pada bulan Syawal. Setelah selesai orang berpuasa, kemudian tadi kan ada unggah, ada naik ya, naik unggah itu kan munggah, naik. Itu ada turunan atau udunan. Nah, itu diselenggarakan pada bulan-bulan Syawal sekitar pertengahan bulan Syawal, itu turunan. Nah, kemudian lagi ini perlon apitan ini saat ini perlon apitan itu perlon sedekah bumi. Kemudian lagi nanti setelah ini perlon sura. Bulan sura sebagai awal bulan atau ganti tahun pengkalenderan Jawa ataupun Hijriah. Seperti itu. Nah, di luar yang itu ada perlon-perlon lain, itu perlon rutinan itu ya. Di luar perlon-perlon yang pokok itu ada perlon rutinan. Itu ada biasanya itu pada malam-malam, pada hari-hari tertentu. Itu pada Senin biasanya itu diselenggarakan pada hari Kamis Wage. Itu secara rutin, selapanan. Itu pada perlon-perlon itu digunakan untuk berzikir. Muji, istilahnya muji. Kalau orang Kejawen mengatakan itu muji ya. Kalau santri mengatakan itu zikir. Seperti itu Mas Imam. Oke, gambaran. Nah, kemudian yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat yang ada di Jatilawang khususnya secara umum di wilayah Kabupaten Cilacap Banyumas, karena itu masih berkaitan erat dengan unsur sejarah ya. Unsur sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap Banyumas dan sekitarnya. Ya, sejarah masa lalu itu kalau kita menarik-tarik ke atas itu bahwa di Jatilawang khususnya itu banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Pajajaran maupun Mataram. Itu banyak peninggalan-peninggalan itu. Nah, peran penting daripada masyarakat adat di situ dalam hal pembangunan yang ada di desa. Jadi mereka masyarakat adat itu berpartisipasi dalam merencanakan program yang diadakan oleh pemerintah desa, bahkan peran beliau-beliau selaku bagian daripada masyarakat yang ada di desa itu berperan penting di garda depan dalam perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik, mental spiritual, dalam perencanaan yang dikaitkan pada partisipasi para tokoh-tokoh adat dalam perencanaan pembangunan desa. Beliau-beliau juga diikutkan dalam hal menentukan arah kebijakan desa, merumuskan program-program yang akan dilaksanakan di desa, seperti dalam hal program keluarga berencana, perencanaan peraturan desa, atau regulasi yang ada di desa, kemudian melalui bagaimana program-program yang lain yang ada di desa. Ada program-program jambanisasi, program papanisasi, pembuatan jalan desa,
Kemudian kalau saat ini yang lagi ramai itu stunting ya, stunting, kemudian masyarakat ada juga dilibatkan kemarin sewaktu bagaimana penanganan COVID-19. Itu berperan sangat penting di situ. Jadi keunikan ataupun keunikan daripada masyarakat adat itu satu komando, Mas Iman. Satu komando. Satu komando dalam arti contoh dalam hal terlibat dalam perencanaan program pembangunan di desa, karena program yang akan ditetapkan di desa sebelum mendapat restu dari lembaga adat atau dari masyarakat adat itu belum bisa dilaksanakan program-program tersebut. Seperti itu. Jadi para ketua-ketua adat masih sangat dominan dalam hal penentuan yang diterima atau didengar oleh masyarakat. Nah, di sini karena sistem pemerintahan kolektif yang dijalankan untuk memberi ruang gerak masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan di desa, peran penting daripada lembaga adat atau masyarakat adat itu sangat penting di sini. Jadi apa yang ada di program-program pemerintah secara nasional yang kemudian diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat yang ada di masyarakat menjadi program-program perencanaan di desa, itu semuanya itu tidak bisa lepas dari keterlibatan daripada peran masyarakat adat. Sebagai prolog itu Mas Iman. Oke, terima kasih Mas Irfan. Ini begitu dominannya tokoh adat ataupun adat dari Bonokeling mewarnai proses sebuah pembangunan desa. Nah, tetapi kami belum lihat ya, warga kepoin desa itu pengen lihat gitu ya. Contohnya seperti apa gitu yang tadi disebut oleh Mas Irfan dalam kancahnya itu mempengaruhi gitu proses-proses ataupun nanti aktualisasi dalam pembangunan desa. Kami persilahkan Mas Irfan. Jadi sejak adanya peraturan Menteri Desa, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2016 ya lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Di situ memberikan ruang ataupun bidang gerak ya kepada masyarakat adat itu seluas-luasnya sebagai mitra pemerintah desa dalam hal masalah kebijakan, menyangkut kebijakan termasuk regulasi yang ada di desa. Itu juga mengacu juga kepada peraturan Menteri Desa nomor 1 tahun 2015 tentang hak asal usul. Itu peran penting dari masyarakat adat itu dalam hal menetapkan sebuah kebijakan atau menetapkan regulasi yang tertuang dalam peraturan desa itu berperan sangat penting. Nah, tadi di depan di prolog ada video itu Bonokeling ya. Itu sebagai ikon yang mewakili masyarakat adat yang ada di Jatilawang. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa lembaga-lembaga adat ataupun di tiap-tiap desa itu ada, komunitas ada, lembaga adat itu ada. Nah, hanya saja ini kalau kita kembali ke peraturan Bupati, itu di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 di situ dijelaskan untuk mengenai pengesahan atau penetapan lembaga adat desa itu harus melalui peraturan Bupati. Tapi sampai sekarang peraturan itu belum keluar. Yang kemarin untuk Kabupaten Banyumas secara khususnya itu yang sudah keluar itu lembaga kemasyarakatan desa. Sehingga dalam praktek ataupun penerapan regulasi ini, lembaga adat desa itu sebagai bagian daripada lembaga kemasyarakatan desa. Seperti itu Mas Iman. Oke, tapi sejatinya itu sudah jalan di masyarakat. Tapi
yang menjadi kendala di tlatah kecamatan di Tilawang khususnya adalah payung hukum mandatori dari Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga pemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Ini menjadi PR Mas Irfan. Panjenengan sebagai tenaga pendamping profesional tentunya harus mulai membuat sebuah konstruksi awal gitu ya, dengan siapa harus berkomunikasi sehingga mandatori daripada Permendagri nomor 18 tahun 2018 untuk segera diturunkan menjadi satu perbub atau perpeda tentang lembaga adat desa. Karena apa? Dengan kehadiran lembaga desa gitu ya, dalam hal ini saya lebih fokus kepada adat desa gitu ya, bahwa ada sebuah kewenangan di Undang-Undang Desa, ada namanya subsidiaritas gitu ya. Tentunya kemenangan hadirnya Undang-Undang Desa adalah pengakuan negara terhadap kearifan lokal yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Jadi ini kedudukannya sangat kuat. Nah, dan kalau pada sebuah capaian SDGs nomor 17 itu adanya kemitraan untuk pembangunan desa. Nah, di sini menjadi mitra. Tadi dijelaskan oleh Mas Irfan. Saya senang itu bahwa pemerintah desa tidak meninggalkan sebuah kekuatan besar di masyarakat kalau belum ada keputusan mitranya. Kalau namanya mitra itu kan artinya itu sejajar gitu. Iya. Jadi itu gini Mas Iman, itu gimana? Dalam hal dalam realisasi yang ada di desa itu keterwakilan ya, keterwakilan dalam sebuah menetapkan sebuah kebijakan ataupun menetapkan sebuah regulasi yang ada di desa itu kan melalui musyawarah desa. Nah, salah satu unsur dari keterwakilan dari musyawarah tersebut, ya itu kan ada itu tokoh adat. Itu kalau untuk di Jatilawang itu pasti itu semuanya itu diundang tokoh adat. Ada berapa desa Mas di Jatilawang itu? Di Jatilawang ada 11 desa. 11 desa, semuanya masih mengikat kuat gitu. Ya, itu berakar. Masih berakar karena itu sudah ribuan tahun yang lalu itu. Nah, di tiap-tiap adat atau di tiap-tiap desa itu ada komunitas ataupun masyarakat adat yang sampai sekarang itu masih nguri-nguri, istilahnya itu nguri-nguri ya. Nguri-nguri itu melestarikan tradisi leluhurnya yang itu sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur kita. Jadi itu di tiap desa itu ada. Kalau yang ditayangan video tadi itu hanya sebagai ikon saja, sebagai ikon Jatilawang itu di Pekuncen itu tadi. Dan di tiap desa itu ada. Di Desa Bantar itu ada. Di Desa Gunung Wetan juga ada. Di Desa Bantar tadi ada paguyuban atau komunitas adat namanya yang Somakerti, yang Perwira Mantri itu ya. Itu diambil dari nama tokoh setempat seperti itu. Oke, gini Mas Ivan, saya potong gitu ya. Ya. Contoh gitu ya, contoh implementasi daripada adat ya. Adat mempengaruhi kehidupan nyata di masyarakat sehingga pemerintah desa itu mengakui kalau yang ini adalah kearifan lokal untuk misalnya desa Pekuncen, desa Pangeran, desa Tunjung. Itu boleh nggak sama Mas Ivan untuk warga kepoin desa itu mengetahui kalau yang adatnya di desa Pekuncen itu seperti ini, contoh realitasnya di masyarakat ini gitu, sehingga antara program pemerintah dengan program pemerintah desa di mana di situ hadir sebuah adat di desa itu sama-sama sinergis dan hanya satu, mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Begitu Mas. Ya itu tadi, jadi kalau kita melihat
proses dari sebuah regulasi yang ada di desa, keterlibatan daripada masyarakat adat itu ikut berperan aktif dalam hal keputusan-keputusan permusyawaratan yang ada di desa. Misalkan contoh nih dari penetapan KPM, kelompok penerima manfaat BLTDD misalkan. Itu beliau-beliau yang ada di masyarakat adat itu terlibat di sana. Jadi siapa-siapa yang ikut itu, yang menerima itu juga mempunyai peran penting di sana. Dan bukan hanya itu sebagai contoh kecil. Jadi seluruh seluruh kebijakan ataupun keputusan yang dimusyawarahkan yang ada di desa, itu keterlibatan dari masyarakat adat itu sangat penting di situ. Jadi penyelenggaraan pemerintahan itu tidak bisa lepas kontrol daripada masyarakat adat sebagai bagian komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat desa. Demikian Mas Iman. Oke, berarti salah satu contoh tentang siapa sih sebetulnya ya keluarga kita atau saudara kita yang berhak menerima BPDB. Nah, kalau misalnya tadi kita kan bukan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, terus kesejahteraan untuk bidang kesehatan itu kan bisa tadi disebutkan ada jambanisasi gitu. Ada nggak misal gitu ya? Ini sih aku sih belum tahu persis kita. Warga Kepun Desa pun ingin mengetahui gitu ya, dengan rasa hormat gitu ya. Misalnya kayak jambanisasi gitu. Ada nggak ciri khas gitu ya? Ciri khas jambanisasi masyarakat adat di area di Jatilawang. Itu ada nggak gitu contohnya? Maksudnya yang standar itu? Ya gitu. Jadi gitu. Jadi ketahuan ini adatnya Jatilawang seperti ini jambannya gitu kan. Kalau mengenai jambanisasi itu dari masyarakat adat tetap mengikuti standar yang diberikan pemerintah. Begitu Mas Iman. Hanya gini, dalam prakteknya itu kalau masyarakat adat itu kan biasanya masih kental ya, masih kental dengan hitungan-hitungan hari dan pasaran itu ya. Ada 7 hari, Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian pasarannya itu dari Pon, Wage, Kliwon, Manis, Pahing itu ya. Itu masih masyarakat itu masih mengakar itu ya, masih kental. Misalkan memulai sebuah pekerjaan itu tidak bisa lepas dari itu. Termasuk kayak kemarin ya, saya juga diundang oleh di desa Disara. Itu mau panen. Alhamdulillah kemarin panennya itu hasil tanam padi untuk tahun ini bagus, hasilnya bagus. Tidak terserang hama, baik itu hama wereng maupun hama tikus. Nah, itu sebelum acara panenan itu dimulai itu dari rasa mewujudkan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta itu dengan cara kita ada selamatan. Demikian itu Mas Iman. Oke. Berarti itu salah satu implementasinya gitu ya. Contoh misalnya misal itu untuk panen, mungkin untuk buat rumah atau mungkin untuk bepergian gitu ya. Itu menggunakan hitungan hari gitu atau hitungan weton biasanya kayak gitu ya. Bukan, kalau weton itu kan kelahiran. Oh, lahiran. Ya, kelahiran, kematian itu ya. Kalau orang Jawa bilang itu misalkan bapak saya meninggal pada hari ini. Itu yang namanya hari naas. Nah, pada saat hari naas itu tidak boleh untuk bekerja. Itu seperti itu. Itu contoh kecil saja Mas Iman. Contoh kecil. Tapi yang jelas begini, uniknya dari masyarakat adat itu semuanya itu satu pemahaman. Ketika pemimpinnya itu bilang A ya A,
pemilih bilang B ya B. Artinya gini, contoh ya, pandemi COVID-19 kemarin, sewaktu kita bersosialisasi ke masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, itu yang kita jumpai atau yang kita kunjungi pertama itu masyarakat adat. Karena apa? Karena selama ini belum pernah dengar ada masyarakat adat itu berontak terhadap pemerintah. Belum pernah taat dan patuh pada aturan-aturan yang diundangkan oleh pemerintah. Nah, masuk dalam hal kemarin waktu menangani COVID-19, kita bersinergi dengan lintas sektoral itu ya, dengan berbagai komponen yang ada. Salah satu yang kita kunjungi pertama itu adalah masyarakat adat. Contoh nih, contoh ya. Contoh kemarin sewaktu kita menerjemahkan ada sholat Jumat yang diganti sholat di rumah ya. Itu kan simpang siur itu ya. Nah itu kan butuh penerjemah dalam hal implementasi di masyarakat. Kita gunakan masyarakat adat itu. Di Solo fi buyutikum itu ya. Solo fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah masing-masing gitu ya. Sholat duhurnya diganti di rumah. Itu tokoh adat sudah dipahamkan seperti itu. Ya sudah, tinggal menyampaikan saja sendiko dawuh kayak gitu. Enaknya di situ, uniknya di situ di masyarakat adat. Jadi masyarakat yang masih megang teguh terhadap adat istiadatnya, masih ngugemi ataupun berpegang teguh terhadap peninggalan leluhur yang sampai sekarang itu masih lestari. Dan itu berakar, itu tidak bisa dihilangkan, dimusnahkan, itu tidak bisa. Itu sudah mengakar itu beribu-ribu tahun yang lalu itu. Oke, dan gini, Mas Ivan, benar. Sedikit ya. Yang perlu dijelaskan ke kami, ke warga Kepo Indonesia adalah apakah pada saat gitu ya sebuah kegiatan pemerintah desa gitu, ya ternyata itu bertentangan dengan masyarakat adat itu sendiri atau kebiasaan di masyarakat sendiri. Itu kalau terjadi seperti itu, solusinya seperti apa, dan bila ada sebuah cerita sendiri yang bisa dibagikan oleh Mas Irfan, itu sangat edukatif terhadap warga KP Desa. Kami persilakan Mas Irfan. Gini, masyarakat adat itu masyarakat yang sudah tertata, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, sehingga dalam hal misalkan di situ terjadi pelanggaran hukum misalkan, itu norma-norma ya. Kalau masyarakat adat itu kan norma ataupun nilai-nilai itu misalkan dilanggar misalkan. Itu di situ kan ada ketua adat. Ketua adat itu memanggil perwakilan beberapa tokoh ataupun sesepuh istilahnya itu mencari solusi itu ya, mencari solusi ketika itu memang pelanggarannya itu pelanggaran yang fatal itu ya, dia dikembalikan ke Sang Pencipta. Karena prinsipnya orang adat itu bahwa hidup itu adalah ngunduh weweng pakarti. Ngunduh weweng pakarti itu kalau kita selaraskan dengan yang ada di santri itu ya, kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kama ya'mal misqala dzarratin syarran. Kalau dia itu menanam kebaikan, itu pun nantinya juga akan memanen kebaikan. Kalau dia menanam kejelekan, dia juga akan menanam kejelekan juga dari perbuatannya itu. Itu yang namanya ngunduh weweng pakarti. Jadi
perilaku kita sehari-hari itu selalu terpantau oleh para leluhur, terpantau oleh apa, oleh gaib ya, kekuatan gaib itu selalu dipantau itu, sehingga cenderung untuk berbuat yang melanggar norma atau melanggar hukum itu relatif tidak berani. Demikian Mas Iman sebagai gambaran. Oke. Contoh gitu ya, adat yang sering kita Ya. jumpai, mungkin itu kalau adat seperti mantenan ataupun pindah rumah ataupun kapan harus buat rumahnya itu sampai tertuang nggak dalam apa namanya di pemerintahan desa, misalnya gini, Bapak misalnya Bapak Amir gitu ya, ingin membuat rumah gitu hari ini gitu, tiba-tiba tokoh masyarakat ada di situ nggak boleh gitu, padahal itu adalah bangunan yang akan diperuntukkan untuk masyarakat gitu. Pernah seperti itu gitu. Gimana Mas kalau sampai kejadian? Ya kalau itu tadi, jadi di depan sudah disampaikan kalau di masyarakat adat itu menggunakan yang namanya hitungan ya, hitungan hari dan pasaran. Itu di tiap-tiap adat itu ada itu yang memang sudah apa namanya spesialisasinya itu menghitung itu ya. Gitu. Misalkan mau mantenan, itu kan di mantenan besanan dengan orang mana itu ya. Itu kan dihitung dulu. Ini harinya, hari fotonya apa, hari lahirnya dia apa, hari fotonya apa, itu kan dihitung. Oh ini nanti termasuk kalau berarti ini nanti resepsi pernikahannya itu atau akad nikahnya itu harinya ini gitu ya. Itu sudah dihitung seperti itu, termasuk akan mendirikan bangunan rumah ataupun mau memulai sebuah pekerjaan misalkan bertani itu ya, itu pakai hitungan-hitungan itu hari seperti itu, namanya itu hari becik ya, dina becik. Semua hari itu baik, semua hari itu baik, tetapi di antara yang baik itu ada yang terbaik. Seperti itu Mas Iman. Berarti di sini nanti yang harus diedukasi oleh Mas Irfan, tindak lanjut lahirnya sebuah perdes lembaga adat desa, di mana di dalamnya kami di warga Kepoin Desa sangat responsif dan sangat apresiatif kepada Mas Irfan sebagai tenaga pendamping profesional wujudkan, karena itu adalah hak daripada desa yang benar-benar dijamin oleh konstitusi, yaitu oleh Undang-Undang Nomor 6 2014. Ya. Sebelum pada sesi akhir gitu ya, mungkin akan ada yang akan disampaikan oleh Mas Irfan kepada warga Kepoin Desa, sehingga apa yang ada di telatah Kecamatan Jatilawang, ada 12 desa, itu akan menjadi sebuah aset masyarakat yang memang itu bersinergi dalam pembangunan di desa. Enggak, Mas Irfan? Oke. Nah, begini. Jadi kita kembali kepada prinsip-prinsip kita bernegara, berbangsa dan bernegara, bahwa negara kita itu adalah negara kesatuan. Negara kesatuan yang beragam, ya, sangat beragam budaya. Semuanya itu terangkum dalam sebuah ikatan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman itu menjadi ciri khas sebagai bangsa kita. Ya. Sebagai ciri khas itulah yang sudah tertuang sejak zaman Majapahit dulu, itu ya. Sejak zaman Majapahit dulu dengan Sumpah Palapa, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu yang sampai sekarang terpatri. Dan itu sebagai ciri khas dalam kita berbangsa dan bernegara. Termasuk kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sewajarnya, sudah seharusnya dan sudah sepatutnya itu untuk melestarikan budaya atau tradisi leluhur kita yang belakangan ini itu sudah mulai terkikis.
adanya peradaban-peradaban yang tidak sesuai dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita. Seperti itu. Nah, sebagai ungkapan yang terakhir saya, pesan saya terhadap yang pertama sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, berpegang teguhlah terhadap nilai-nilai luhur ataupun nilai-nilai yang diwariskan terhadap yang diwariskan oleh para pendiri atau para pendahulu kita. Itu. Yang kedua, belajar atau mengkaji ilmu apa saja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan tanggung, jangan setengah-setengah. Karena apa? Kalau tidak tuntas, itu menjadi magel ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang magel. Itu akhirnya tidak paham. Selalunya itu gagal paham apa ya Mas Iman ya? Gagal paham. Dan kita tidak menghendaki generasi penerus kita itu sebagai generasi yang gagal paham. Itu ya. Termasuk dalam hal masalah kearifan lokal. Mengapa kearifan lokal sampai sekarang, sejak zaman berapa generasi itu sudah itu dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu masih lestari. Karena apa? Karena di situ itu mempunyai nilai yang tidak tertuang dalam peraturan manapun. Dan itu yang kita kenal sebagai hukum adat. Jadi tidak tertulis, tetapi bisa dibaca. Itu cara kalau beliau Gus Dur mengatakan seperti itu. Jadi tidak tertulis, tapi bisa dibaca. Dibaca dalam arti itu bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita melestarikan peninggalan leluhur kita itu, kearifan-kearifan lokal yang ada di desa, kearifan-kearifan lokal yang ada di bumi Nusantara yang begitu beragam, yang itu menjadi ciri khas bangsa kita, Kemudian kita bisa bertanya di negara sana, di luar sana apa ada? Ada satu bangsa, tetapi dia itu selalunya itu berseteru. Ada itu, tidak perlu disebut, sudah mengerti sendiri. Nah, kalau di kita itu unik, jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, tetapi itu terpatri dalam satu ikatan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari kearifan-kearifan lokal itu, maka itu tuh berakar kearifan budaya Nusantara yang terpatri dalam diri kita sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia. Demikian Mas Iman. Oke. Terima kasih Mas Irfan yang telah hadir di acara Kepoin Desa tentang bagaimana sebuah adat ikut berproses dan ikut mewarnai proses pembangunan di desa. Dan kami dari warga Kepoin Desa hanya satu, kita lestarikan aset desa berupa kearifan lokal desa, seperti halnya yang tadi disampaikan oleh beliau Mas Irfan, bahwa ada yang tidak tertulis tetapi tetap berjalan, dan itu sangat dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Disinilah kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, begitu banyak ragamnya tetapi satu, kita Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kami Kepoin Desa atas kehadirannya Mas Irfan. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam capaian SDGs nomor 17, yaitu kemitraan untuk pembangunan desa, akan terwujud masyarakat yang sejahtera, desa menjadi desa yang mandiri. Terima kasih Mas Irfan. Salam Kepoin Desa.
bedah tuntas urusan desa.